Berapa modal yang kamu butuhkan untuk mulai beli saham? Jawabannya mungkin akan mengejutkan kamu. Banyak orang yang sebenarnya sudah pengen mulai investasi saham, tapi terus menunda karena satu alasan, merasa modalnya belum cukup. Nunggu gajian naik, nunggu bonus, nunggu tabungan tembus angka tertentu. Padahal yang jadi penghalang bukan angkanya, tapi cara berpikirnya. Di video ini kita akan bongkar 3 miskonsepsi paling umum soal modal yang bikin orang terus menunda, dan saya akan tunjukkan cara yang benar untuk mulai, bahkan dengan modal yang mungkin sudah ada di dompet kamu sekarang. Yuk kita mulai. Oh ya, kenalin dulu. Atau mungkin kenalin lagi buat yang baru pertama nonton. Nama saya Arwan. Dulu saya karyawan swasta biasa selama 8 tahun. Di usia 29, saya beli saham pertama saya, bukan karena riset yang matang, tapi karena ikut-ikutan rekomendasi teman kantor. 3 bulan kemudian, hampir separuh uang yang saya masukkan, hilang. Dari situ saya belajar dari nol. Buku, seminar, trial and error, perlahan saya bangun kembali dari awal. Dan sekarang saya ada di sini, bukan karena saya yang paling pintar di ruangan ini, tapi karena saya pernah ada di posisi kamu. Saya tahu persis rasanya bingung harus mulai dari mana. Dan justru karena itu, saya bisa bantu kamu supaya tidak perlu jatuh dulu kayak saya. Oke, di video ini kita akan bahas, mulai saham dengan modal kecil, yang penting mindset-nya dulu. Miskonsepsi pertama, dan ini yang paling banyak bikin orang nunda, modal saya belum cukup. Kenyataannya, di Indonesia sekarang kamu bisa beli saham mulai dari 1 lot, yaitu 100 lembar saham. Dan ada saham-saham bagus yang harganya di bawah Rp500 per lembar. Artinya, dengan Rp50.000 saja kamu sudah bisa jadi pemegang saham perusahaan yang listed di Bursa Efek Indonesia. Bukan soal besar kecilnya modal, tapi soal apakah kamu mulai belajar atau tidak. Miskonsepsi kedua, tunggu waktu yang tepat untuk masuk. Saya sering dengar ini, nanti dulu, kayaknya market lagi tinggi, atau tunggu koreksi dulu baru beli. Masalahnya, tidak ada yang bisa memprediksi pasar dengan konsisten. Bahkan investor profesional pun tidak. Yang ada, sambil nunggu waktu yang tepat itu, kamu justru kehilangan waktu untuk belajar. Solusinya sederhana, mulai dengan rutin. Beli sedikit setiap bulan, tidak peduli kondisi pasar. Strategi ini namanya dollar cost averaging, dan ini yang dipakai banyak investor jangka panjang yang konsisten. Miskonsepsi ketiga, ini yang paling berbahaya, ngapain mulai kecil, hasilnya juga kecil. Ini cara berpikir yang salah kaprah. Kamu bukan mulai kecil karena mau dapat untung kecil, kamu mulai kecil karena kamu sedang belajar. Coba bayangkan belajar nyetir. Kamu tidak langsung pinjam truk kontainer untuk belajar kan? Kamu mulai dengan mobil kecil di tempat sepi. Bukan karena mobilnya tidak penting, tapi karena konsekuensi kesalahannya lebih kecil. Sama persis dengan investasi. Modal kecil itu bukan penghalang, itu playground kamu untuk belajar tanpa takut rugi besar. Lalu bagaimana cara yang benar untuk mulai dengan modal kecil? Ada 3 hal yang perlu kamu pastikan. Pertama, gunakan uang yang memang siap kamu lepas. Bukan uang darurat, bukan uang bulanan. Kalau hilang pun, hidupmu tidak terganggu. Ini bukan soal pesimis, ini soal bermain dengan kepala dingin. Kedua, pilih saham yang kamu mengerti bisnisnya. Perusahaan yang produknya kamu pakai sehari-hari, yang kamu tahu cara kerjanya. Ini yang akan membantu kamu belajar menganalisis tanpa harus langsung paham laporan keuangan yang rumit. Ketiga, konsisten. Bukan besar, tapi rutin. Rp50.000 setiap bulan yang konsisten lebih baik dari Rp1 juta sekali lalu tidak pernah lagi. Kalau ada satu hal yang paling saya pelajari dari pengalaman rugi dulu, bukan soal teknik analisisnya yang kurang, bukan soal modal yang kurang. Yang kurang adalah cara berpikirnya.
Orang yang masuk dengan modal besar tapi mindset yang salah akan tetap rugi. Orang yang masuk dengan modal kecil tapi mindset yang benar, dia yang akan bertahan, belajar, dan tumbuh. Modal uang bisa ditambah kapan saja. Tapi mindset yang benar, itu yang perlu dibangun sejak hari pertama. Oke, jadi tadi kita sudah bongkar 3 miskonsepsi. Modal harus jutaan, tidak benar. Mulai dari Rp50.000 pun bisa. Tunggu waktu yang tepat, waktu terbaik adalah mulai sekarang dan rutin. Mulai kecil tidak ada gunanya, justru sebaliknya, itu cara terbaik untuk belajar. Kamu tidak perlu menunggu apapun. Yang perlu kamu siapkan bukan rekening dengan saldo besar, tapi cara berpikir yang benar. Dan itu sudah mulai terbentuk dari video ini. Kalau kamu mau belajar lebih dalam dengan struktur yang jelas, kamu bisa lanjut ke modul Beginner Pen Trader Academy. Gratis, linknya ada di deskripsi. Dan, di video berikutnya kita akan bahas realita dunia saham yang jarang dibahas. Karena ada beberapa hal yang perlu kamu tahu sebelum kamu makin dalam di dunia ini. Yuk, kita mulai dari yang paling dasar dulu.